Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita akan kita dengar bersama-sama dalam program My Way malam hari ini. Dan malam hari ini masih akan membahas tentang janji Tuhan. Dan saya beri tema malam hari ini adalah janji Tuhan murni dan teruji. Ada di dalam Mazmur 12 ayat 7. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia menuliskannya di dalam kitab Mazmur bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Jika dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, dan diumpamakan bagaikan perak yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bisa kita bayangkan bagaimana mendapatkan perak yang murni, yang betul-betul murni, yang sudah teruji, yang luar biasa murninya, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kemurniannya, yaitu dilakukan 7 kali peleburan di dalam tanah. Nah, seperti itulah janji Tuhan, yang artinya kita tidak bisa membandingkan janji Tuhan itu dengan apapun. Kita tidak bisa meragukan janji Tuhan sedikit pun. Kita tidak bisa menghilangkan apa yang Tuhan sudah janjikan untuk tidak terjadi dalam hidup kita. Jika manusia sering berjanji, sering mengingkari, karena ada lagunya ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Begitu mudahnya manusia untuk mengingkari janjinya, sekalipun itu adalah hal-hal yang sepele, hal yang sederhana, yang mungkin menyatakan, ya sebentar lagi saya akan datang di sana, ternyata janji tidak ditepati. Atau mungkin janji bahwa besok saya akan datang untuk membantumu, tetapi tidak dilakukan. Ya, jika kita memiliki seorang teman seperti ini, tentu saat kita mengharapkan bantuan dan pertolongannya, tetapi ternyata dia tidak datang membantu kita, kalau manusia seringkali kecewa. Ya, coba kita pikirkan, ada berapa banyak janji yang sudah diucapkan oleh teman kita, oleh sahabat kita, dan tidak ditepati oleh mereka. Dan ini salah satu hal yang sebetulnya kalau kita bertemu atau berkawan dengan orang yang sering kali mengecewakan dengan janji-janjinya, itu cepat atau lambat akan membuat kehilangan rasa percaya kita kepada teman kita. Dan kita mungkin menyadari bahwa itu adalah sifat buruk perilaku mereka yang harus dirubah. Dan tidak sedikit kita juga menegur mereka, mengajar mereka supaya mereka jangan sampai tidak menepati janji, supaya mereka berkata yang jujur dan benar. Tetapi berapa banyak yang tetap tidak bisa berubah, karena itu sudah menjadi satu kebiasaan yang buruk. Dan jika kita sudah tahu bahwa teman kita ini adalah orang yang memiliki sifat seperti itu, tabiat yang kurang baik, jika kita masih saja merasa kecewa, bahkan sakit hati dengan teman dan sahabat kita, maka masalah yang paling besar terjadi dalam diri kita sendiri. Ya, karena kita tahu ada terlalu banyak orang yang sering berjanji tapi tidak menepati janjinya. Tetapi masalah yang paling besar itu akan masuk dalam diri kita sendiri, yaitu kekecewaan terhadap orang-orang yang sering bermasalah dengan janji-janjinya. Lalu bagaimana solusinya bagi diri kita? Masalah yang besar itu bukan pada orang yang berjanji tidak menepati, tetapi masalah yang besar terjadi dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi kekecewaan yang kalau ditimbun makin lama makin besar? Bagaimana kita akhirnya tidak berteman dengan orang tersebut karena kita bukan lagi mengasihi, tapi malah membenci, malah menjauhi karena kekecewaan ini. Nah, ini yang Tuhan ingin katakan buat kita malam hari ini. Kalau kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, janji Tuhan adalah murni dan teruji, maka kita bisa melihat dari perkara ini bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Nah, mari kita
mempercayai janji Tuhan ini saja. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak kecewa, tidak sedih, tidak marah, tidak putus asa. Salah satu ayat di dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, ada lagunya juga ya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan dari orang-orang, teman-teman, saudara, keluarga yang berjanji tapi tidak menepatinya, yang membuat hati Anda merasa kecewa? Lupakan, hilangkan semua. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita punya masalah, datang kepada Tuhan dengan iman, sungguh-sungguh berdoa, dengan pengharapan yang kuat dan teguh kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan teruji. Maka kita akan menerima apa yang kita harapkan, karena Allah mengasihi kita. Dan malam hari ini saya ingin nyatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat teruji. Apa yang kita harapkan dari Tuhan, apa yang kita banggakan dari Tuhan, selain bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya, dan kita hidup oleh karena janji-janji Allah ini. Artinya hidup setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang beriman dengan sungguh-sungguh, pasti akan mengalami janji-janji Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak baik, sekalipun ada banyak hal yang harus kita hadapi, mari kita tetap sabar, mari kita tetap setia, mari bangkitkan imanmu. Terus tumbuhkan dan tambahkan imanmu dengan membaca firman Tuhan yang berisi janji-janji Allah. Maka janji Allah yang sudah teruji seperti perak dalam peleburan yang sudah dimurnikan 7 kali lipat itu akan tergenapi dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Asalkan kita percaya, asalkan kita setia. Benar-benar berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita malam ini. Amin.